Oke, saya mau ambil tema siang ini adalah hubungan RDR atau hubungan jarak jauh. Loh bang, kok tema hari ini tentang cinta terus bang? Bukan tema tentang hikmat, tentang ini. Kita mau belajar masalah dalam hubungan EDR. Amin. Dalam sebuah hubungan EDR bukan karena jauh secara fisik, tetapi hati kita tetap terhubung dengan pasangan kita. Amin. Gini teman-teman, apalagi hubungan EDR yang jarak jauh. Waduh, dari Jakarta ke timur, dari mana ke mana. Amin. Tapi hubungan EDR adalah hubungan yang paling baik. Kenapa? Bisa menjaga hati, bisa menjaga pikiran, bisa menjaga perasaan. Amin. Tetapi kalau hubungan EDR udah selingkuh, oh tidak. Apalagi ketemu, bisanya langsung. Ya itu dah. Makanya jaga perasaan pasangan kalian. Karena hubungan EDR itu nggak gampang. Amin. Karena gini ya, hubungan EDR itu bukan ibarat kata perasaan doang, hati, pikiran, apapun rencana Tuhan. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam hubungan EDR? Cuman satu jawabannya, bosen, terus kecewa, diselingkuhi, terus pengkhianatan, dan seterusnya. Tapi siang ini kita belajar, bang, kenapa tema hari ini hubungan EDR, bukan temanya tentang sakit hati, selingkuh. Kemarin kan udah selingkuh kita belajar. Kenapa tema hari hubungan EDR? Hubungan EDR adalah hubungan yang baik. Kenapa? Bisa menjaga perasaan, bisa menjaga hati, bisa menjaga pikiran. Amin. Tetapi kalau sudah selingkuh, mohon maaf, itu tidak setia. Artinya kita harus jaga perasaan pasangan kita. Amin. Artinya terhubung, connect dengan pasangan kita, connect dengan Tuhan. Amin. Pertama, hubungan EDR itu adalah hubungan yang sebenarnya yang harus kita pertahankan. Amin. Kualitasnya kenapa? Supaya kita bahagia. Kebahagiaan yang sejati ketika kalian benar-benar serius menghadapi hubungan EDR. Amin. Apa ciri-ciri hubungan EDR? Yang pertama kita belajar adalah kita harus memiliki saling menopang saat jatuh. Saat jatuh kita harus saling menopang, saling menolong, saling menghargai. Itu yang pertama. Contohnya, ciri EDR sehat, yaitu ada saling menguatkan walaupun tidak bisa ketemu. Saling menguatkan walaupun tidak bisa ketemu, teman-teman. Itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah kita harus menggunakan kata-kata yang membangun. Contohnya ada berdoa bersama, membaca firman Tuhan, atau saat teduh bersama, atau khotbah bersama, khotbah berdua maksudnya antara pasangan, bukan PC bobo. Amin. Yang pertama, yang kedua, kita berjuang bersama meskipun terpisah jarak dan waktu. Wah, terpisah jarak dan waktu. Hubungan EDR yang benar bukan jalan sendiri. Ingat, hubungan EDR bukan jalan sendiri, tetapi mempunyai arah dan visi misi bersama. Arah visi misi dan bersama apa? Bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa kalau kita jalan sendiri? Kalau kita pasangan berjalan sendiri, mohon maaf, pasangan itu bakal akan bosan. Apalagi hubungan EDR pacarnya kurang dewasa, apalagi selingkuh. Itu nggak boleh, teman-teman. Artinya teman-teman, kita mau belajar bahwa hubungan EDR harus mempunyai arah dan visi dan misi bersama atau komitmen. Amin. Komitmen di sini kita belajar tentang, oh bang, kenapa keras banget bang hubungan EDR itu? Iya. Karena gini ya, pacaran itu artinya menuju ke hubungan serius. Artinya tahap perkenalan ini saatnya pacaran, bukan pas sudah nikah baru tahu karakter pasangan kita. Ada yang dewasa, karakter anak-anak kan kita tidak tahu, karena kan kita jauh, benar nggak? Makanya yang pertama, hubungan EDR itu harus tahu dulu keluarganya. Yang kedua, tahu dulu sifatnya. Yang ketiga, tahu dulu temennya. Yang keempat, tahu dulu pendetanya. Amin. Jadi nggak gampang. Contoh sederhana, hubungan EDR menuju pernikahan. Yang kedua, melayani bersama. Yang ketiga, bertumbuh rohani bersama. Nah, yang ketiga, kita harus mempunyai komitmen, bukan hanya perasaan. Ingat, hubungan EDR itu bukan hanya komitmen doang, tetapi bukan hanya perasaan, tapi harus komitmen. Harus komitmen, teman-teman. Kalau kita hanya perasaan, cuma status, oh saya punya pacar begini-begini, jangan. Lebih baik jangan, nggak usah pacaran.
Kalau emang nggak kuat imannya, pasti akan putus. Tapi kalau dia kuat menghadapi hubungan EDR, ya jalankan. Dalam sebuah hubungan pasti harus memiliki komitmen, bukan berdasarkan emosi. Karena dalam sebuah hubungan komitmen, pasti hubungan dilandasi kasih sejati dan iman kita akan tetap bertahan. Ada 2 pesan di cerita yang ketiga, yaitu yang pertama kita belajar. Dalam sebuah hubungan FDR itu komitmen bukan hanya emosi. Kita bukan emosi punya pacar, tetapi harus benar-benar dari Tuhan. Dan juga hubungan EDR itu dalam komitmen itu juga dilandasi kasih sejati dan iman akan bertahan. Yang paling kuat itu iman dan bertahan, teman-teman. Apakah kalian kuat iman dan bertahan dalam hubungan EDR atau tidak? Tergantung pada diri kalian. Amin. Kalau kalian masih kuat, lanjutkan. Bagaimana caranya hubungan EDR yang sehat? Yang pertama kita belajar adalah kita harus memiliki tujuan bersama. Buat apa kita pacaran kalau kita nggak punya tujuan bersama? Amin. Atau cuma status. Kalau kalian mau pacaran, status doang percuma. Atau perasaan sesaat. Atau trauma jadi lanjutin berpacaran. Nggak boleh juga itu, teman-teman. Jadi kita mencintai pasangan kita dengan ikhlas atau tulus. Amin. Bukan sekedar status. Jadi punya tujuan bersama, visi misi bersama. Dalam sebuah hubungan EDR harus memiliki punya arah tujuan yang jelas, bukan hanya sekedar kita jalan pacaran. Gini ya, kalau kita jalan sekedar pacaran, hanya kesepian aja, mending gak usah pacaran. Tapi kalau punya tujuan jelas, punya visi misi yang jelas, punya karakter yang jelas, punya pelayanan yang jelas, punya keseimbangan, mendukung pelayanan, nah itu baru kalian boleh lanjutkan. Amin. Contoh, komitmen ke arah pernikahan. Komitmen ke arah pernikahan yang pertama. Yang kedua, bangun impian bersama dalam Tuhan. Bangun impian bersama dalam Tuhan. Bangun impian bersama dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap saling mendukung karir panggilan masing-masing. Mendukung, teman-teman. Misalnya Esra sama Tio sama Perdi pacaran, mendukung pelayanan, mendukung semuanya yang dia lakukan pasangannya. Amin. Yang kedua, kita harus memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur. Teman-teman, dalam sebuah hubungan harus terbuka dan jujur. Kalau nggak terbuka, mohon maaf. Dan jangan pacaran dulu. Lebih baik kalian introspeksi diri. Dalam sebuah hubungan EDR bukan hanya komunikasi doang, tetapi harus komunikasi hati yang terbuka terhadap pasangan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita sehari dalam hubungan, apakah kita komunikasi terbuka terhadap pasangan kita? Ketika ada masalah jangan dipendam, tapi terbuka. Amin. Contohnya adalah kita harus ceritakan kegiatan kita. Kegiatan kita setiap hari ngapain. Terus yang pertama, perasaan, pergumulan, kalian ceritakan. Contoh kedua, ada tanya kabar dengan tulus, bukan hanya formalitas. Maksudnya tanya kabar dengan tulus, bukan hanya formalitas. Kalau formalitas kan cuman apa kabar begini-begini, tapi tanyakan dengan tulus. Nah, yang ketiga adalah jangan menutupi masalah atau emosi. Jangan menutupi masalah atau emosi. Kalau mau hubungan kalian lenggang. Yang ketiga, kita harus libatkan Tuhan dalam hubungan. Pasangan yang sehat selalu mengingatkan untuk dekat dengan Tuhan. Kita harus mengingatkan dekat dengan Tuhan. Amin. Contohnya adalah doa bersama lewat telepon atau video call. Bukan PC bobo cantik. Bukan PC bobo, teman-teman. Tapi lewat doa bersama. Terus video call. Terus doa. Baca firman. Khotbah bareng. Yang kedua ada bagikan renungan firman Tuhan setiap hari. Kita harus bagikan renungan firman Tuhan ke pasangan kita. Amin. Yang ketiga, bahan keputusan yang penting saat berdoa. Saat doa bersama. Kalian harus pas doa bersama harus ada keputusan bersama. Amin. Harus kita doakan. Amin. Yang keempat adalah kita harus berjuang meskipun jauh. Artinya kita harus berjuang meskipun jauh, teman-teman. Artinya teman-teman, dalam sebuah hubungan EDR ini walaupun kita jauh, tapi kita harus berjuang bersama. Dalam sebuah hubungan EDR harus memiliki usaha
bersama, bukan satu pihak, usaha bersama. Jadi kalau kita punya pacar di jarak jauh, misalnya dari Jakarta kemana, harus punya usaha. Kerja ke apa ke, bukan satu pihak. Artinya kerja sama-sama lah. Amin. Contohnya adalah sama meluangkan waktu. Kita harus meluangkan waktu kepada Tuhan, kepada pasangan, kepada seterusnya. Amin. Yang kedua ada sama komitmen menjaga kekudusan dan kesetiaan. Harus menjaga kekudusan dan komitmen dan kesetiaan. Amin. Apa dampaknya hubungan RDR yang positif? Apa dampaknya hubungan RDR yang positif? Mau tahu nggak teman-teman? Yang pertama kita belajar. Hubungan RDR yang positif yang pertama kita belajar adalah kita saling menguatkan dari jauh. Yaitu belajar saling menguatkan yang menguatkan dari jauh. Contohnya EDR melatih pasangan kita. EDR melatih pasangan kita yang pertama. Contohnya adalah yang sederhana kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah teman-teman. Contohnya ada mendukung secara mental. Kita harus mendukung mentalnya pasangan kita. Gimana caranya? Dari diri kita. Yang kedua, menjaga emosi. Nah, ini dalam sebuah hubungan pasti ada berantem. Emosi ini yang susah kita pelajari. Tapi kita belajar menjaga emosi. Ketika marah, ya udah, dengerin aja. Sudah dengerin baru. Seringnya ini perempuan ini banyak emosi. Seringnya. Saya udah tahu karena perempuan itu emosinya kuat. Kenapa? Karena nggak bisa kontrol. Jadi yang buat yang cowok-cowok bersabar aja ngadapi emosi perempuan. Yang kedua, Enggak semuanya gitu. nah dulu itu nanti itu kita lanjutin. Yang kedua, yang pertama masih kerohanian bukan hanya fisik. Ingat, kerohanian bukan hanya fisik, tetapi harus mental yang kuat. Kalau kalian mau membangun sebuah hubungan, bukan main-main, harus mental dewasa, komitmen, disiplin, bukan anak-anak. Ingat, perempuan itu tidak mencari harta, tetapi perempuan itu mencari kedewasaan. Demikian cewek, demikian laki-laki. Laki-laki itu tidak mencari kecantikan, tetapi gimana caranya. Nah, cari sendiri informasinya itu. Masa perempuan. Jadi teman-teman, kalau masa perempuan itu gini ya, dia bukan mencari dari fisik atau kekayaan, tetapi mencari teman-teman, mentalnya, mental yang kuat, mental yang dewasa, mental yang disiplin. Demikian perempuan, bukan mencari cowok yang ganteng, cantik untuk nyari cowoknya, ceweknya, tapi dia bisa masak, minimal masak, terus dewasa, terus bisa mengatur keuangan. Amin. Betul. Ngatur keuangan. Terus bisa mengatur kedisiplinan kita. Betul. Penolong. Betul. Ngatur keuangan itu pertama. Yang kedua adalah kita membangun komunikasi yang mendalam. Contohnya, dalam sebuah hubungan EDR kita tidak bisa bertemu setiap saat. Tetapi dalam sebuah hubungan EDR kita belajar namanya berbicara dari hati, bukan hanya membangun komunikasi rutinitas. Jadi gini, dalam sebuah hubungan EDR itu bukan rutinitas, tetapi apa teman-teman? Apa teman-teman tadi? Dari hati. Jangan gini ya. Contoh Perdi sama Esra lagi. Karena dia sesarannya. Contoh sederhana. Jadi gini contoh sederhananya. Sabar. Hubungan EDR yang dari rutinitas. Halo, ya. Tapi kan dari hati, ya sama aja putus di jalan. Tapi kalau dari hati ke hati, amin. Izin dulu ya, izin dulu ya. Penyusuhati, salam. Kak Perdi ini, bentar. Ini lagi direkam teman-teman. Tolong ya, yang benar, oke? Tetapi malam ini kita belajar dalam sebuah hubungan EDR kita harus melatih kesabaran, kesetiaan, tidak pernah menyerah. Seringkali kita gagal dalam sebuah EDR. Cuma 3 hal. Apa teman-teman? Tidak sabar. Terus tidak setia, selingkuh. Terus mudah menyerah.
Itu yang membuat orang gampang selingkuh. Amin. Yang keempat, kita menguji komitmen dan tujuan hubungan. Jadi gini, menuju bahwa komitmen itu kuat dan mempunyai tujuan arah yang jelas. Harus mempunyai tujuan arah yang jelas. Apa? 1, pernikahan. Jadi dalam sebuah hubungan EDR itu harus punya tujuan yang jelas, yaitu hubungan serius. Amin. Apa dampak EDR negatif? Yang pertama, merasa sendiri dan kesepian. Contohnya, tidak ada komunikasi yang baik. Contoh sederhana, tidak ada komunikasi yang baik. Atau mengaku-ngaku sebagai pacarnya. Itu nggak boleh. Tapi kalau benar dia pacaran, hubungan EDR, harus jalankan. Amin. Yang kedua, rasa curiga dan salah paham. Contoh sederhana, jarak hubungan kita bisa menimbulkan kecurigaan. Betul nggak? Kecurigaan. Contoh sederhana, Lisa sama Ferdi kembali. Yang kedua. Jadi teman-teman, kecurigaan dalam sebuah hubungan pasti ada. Ya. Tapi kesalahpahaman ini bisa menimbulkan kecurigaan. Seringkali karena kita berantem sama pasangan kita cuma satu, curiga. Itu nggak boleh teman-teman. Artinya saling terbuka. Yang kedua ada tidak ada keterbukaan atau kepercayaan. Wah, itu lebih susah lagi. Tidak ada keterbukaan atau kepercayaan, itu tidak boleh teman-teman. Contoh sederhana lagi, Ferdi nggak terbuka sama Lisa. Tiba-tiba selingkuh sama Esra. Jadi tiga sejoli nih. Jadi Ferdi harus terbuka sama Lisa biar hubungannya lenggang. Betul nggak? Contoh sederhana. Aku turun aja lah. Yang ketiga, Bawa aku. Ferdi, diam dulu. Aku lagi ini direkam, Per. Yang ketiga, mudah lelah dan putus asa. Seringkali dalam sebuah hubungan mudah lelah dan putus asa. Contohnya adalah jika tidak ada visi misi bersama dalam hubungan, maka hubungan akan terasa sia-sia dan orang dalam hubungan ini tidak divisi pasti menyerah. Dalam sebuah hubungan pasti akan, kalau jalan sendiri pasti orang itu putus asa. Intinya teman-teman, hubungan EDR harus memiliki komitmen yang jelas dan dilandasi kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kalian mau mempunyai hubungan EDR yang belum bisa, tujuannya belum tahu, mending gak usah pacaran. Saya bilang, bangun hubungan kalian dengan Tuhan dulu, baru bisa melandasi. Amin. Intinya, kesetiaan itu tergantung pada diri kita. Kalau kita tidak tahu arti dari kesetiaan, tidak tahu arti hubungan EDR, lebih baik jangan dulu pacaran. Amin. Belajarlah dewasa sebelum kalian tahu arti dari hubungan EDR. Amin. Saya serahkan ke Ferdi doa